Media, ayo ikuti lomba video kreatif berhadiah total 100 juta. Terbuka untuk umum, individu maupun kelompok. Kreasikan video berdurasi maksimal 1 menit dengan tema HUT ke-20 Transmedia. Sertakan logo Transmedia dan salah satu atau lebih logo perusahaan di bawah Transmedia di dalam konten video. Upload video ke medsosmu, lalu share link ke insertlive.com mulai 1 November sampai 3 Desember 2021. Info lebih lanjut, klik insertlive.com/lomba video Transmedia. Memeriahkan HUT Transmedia, ayo ikuti lomba video kreatif berhadiah total 100 juta. Terbuka untuk umum, individu maupun kelompok. Kreasikan video berdurasi maksimal 1 menit dengan tema HUT ke-20 Transmedia. Sertakan logo Transmedia dan salah satu atau lebih logo perusahaan di bawah Transmedia di dalam konten video. Upload video ke medsosmu, lalu share link ke insertlive.com mulai 1 November sampai 3 Desember 2021. Info lebih lanjut, klik insertlive.com/lomba video Transmedia. Geger. Geger. Ngomongin soal kenangan, ya kenangan. Ngomongin soal apa? Kenangan. Dan kemana-mana ya otaknya ya. Kenangan mantan. Bener, kenangan tuh ada yang gampang, ada yang sulit buat dilupakan. Ya, termasuk dari Billy Syahputra dan juga bintang tamu kita yang satu ini. Dia juga punya kenangan yang luar biasa, baik tentang almarhumah istrinya dan juga kenangan tentang almarhum teman-temannya ya. Oh. Dia adalah seorang aktor senior yang sangat luar biasa, seniman yang inspirasi anak muda di Indonesia. Legend sekali ya. Kita akan langsung panggilkan, ini dia, Om Indro. Om Indro. Selamat pagi. Ih, Alhamdulillah Kami mau baik. mengucapkan Selamat pagi Om terima Indro. kasih ya Om, Terima sudah kasih menyempatkan sudah waktunya hadir. datang ke sini. sehat ya Om ya? Wah, kalau yang ngomong DP ini aduh, ya Allah. Kenapa Om? Hah? Gak kuat gitu ya? Aduh. Dia ibaratnya nggak usah ngomong, dia Iya. cuman Om Indro. Gitu. Dengkul langsung lemes gitu. Bukan. Lo ngerti banget. Iya, udah. Om Indro, kami semua di sini di pagi-pagi Ambiar mau mengucapkan terima kasih. Hey. Lu jangan bawa-bawa orang dong. Mami kejauhan maaf. Ya, terima kasih ya Om Indro ya. Senang banget Om Indro bisa mampir ke pagi-pagi Ambiar. Siapa yang tidak mengenal karya luar biasa barengan teman-teman Warkop DKI. Pasti kenangannya luar biasa juga sama Warkop DKI ya. Sebelum Ya. dijawab kita kasih lihat dulu sama Sobat Ambiar ya. Kenangannya apa aja yang dimiliki Om Indro dan juga teman-teman almarhum di Warkop DKI ini dia. Merinding kita semua ngelihatnya ya. Perjalanannya luar biasa. Bukan perjalanan Warkop DKI, namanya perjalanan kita juga sebagai orang yang selalu menyaksikan dari kecil sampai sekarang ya. Saya penikmatnya. Saya juga. Semuanya juga. penikmat. Saya ya. juga. Yang Om Indro. membuat kita awet muda terus. Kalau udah tayang tuh saya Iya. selalu di depan. Gue ketawa terus. Pokoknya yang sakit jadi sembuh deh kalau nonton. Kalau gue dulu itu berantem sama kakak gue demi Allah lillahi ta'ala ya. Gue tuh paling suka nonton pokoknya Warkop sama Power Ranger zaman itu. Pokoknya kalau misalkan ada kakak gue ganti apa, gue remote dulu kan TV cembung. Terus itu kadang agak warnanya jelek gitu. Iya. Ya kita paksain aja udah nonton aja. Pokoknya nonton Warkop zaman itu sih. Iya. Apalagi kalau lebaran semua tayangannya pasti Warkop kalau lebaran itu karena banyak di rumah kan. Makanya dulu ada jokes gini. Lebaran kan pasti nentuin apa hijab sama apa ya? Baju, Ruqyat segala apa? macam. Ruqyat apa segala macam. Nggak usah sebetulnya. Daripada buang mahal-mahal kayak gitu, kumpulin orang kayak gitu. Cukup nungguin aja di TV ada Warkop lebaran. Lebaran. Iya bener. Om Indro, tapi apa ya kenangan yang paling susah sekali dilupakan? Atau ya mungkin ya memang ini udah cukup lama gitu waktunya, tapi kan kenangan selalu nempel aja di kepala. Iya. Sebetulnya kenangan yang secara garis besar bahwa Warkop itu hidupku gitu loh. Jadi aku kan dari kecil udah ditinggal ayah. Kemudian aku hidup dengan ibuku. Bagaimanapun juga ibuku itu
ya ibu ya, walaupun dia bisa jadi bapak, jadi saudara, jadi sahabat bahkan, tapi ya tetap seorang ibu. Gitu. Nah aku dapetin kakak, aku anak tunggal. Aku dapetin kakak, aku dapetin sekaligus bapak, yang mereka bisa marah sama aku, bisa kasih ilmu sama aku, bisa semuanya. Kami merasa seperti keluarga gitu. Bahkan jujur aja ya, selama aku kuliah itu, kalau aku syuting, itu aku disedikitin sama mereka. Ini jangan terlalu banyak karena dia harus belajar kan, harus ujian ya, kalau lagi ujian. Terus dimintain satu kamar khusus untuk kalau lagi nggak take, lo belajar. Lo harus jadi seperti kita semua. Lo harus sama pemikirannya, cara berpikirnya seperti kita semua. Jadi hal-hal kayak gitu yang kemudian sekarang aku kenangan yang hebat banget menurut aku. Jadi bukan sekedar case by case gitu ya, tapi secara garis besar kayak gitu. Kalau boleh dibilang hidupku tuh selain orang tua, pramuka, warkop. Kayak gitu. Tapi kalau dari kenangan masing-masing, orang per orang dari almarhum, Banyak banget. yang paling selalu diingat dari almarhum Dono dan juga almarhum Kasino itu apa untuk Om Indro? Masing-masing. Yang aku tahu ya, persamaan dari mereka bapak yang hebat. Kayak gitu, bapak yang hebat banget. Terus kalau untuk orang per orang, secara sifat, Mas Kasino itu leader, pemimpin banget. Kalau boleh dibilang sampai sekarang masih eksis, itu salah satunya menurut aku. Itu adalah karena taktik atau strateginya Mas Kasino. Misalnya ya, 1 tahun film kita hanya 2. Walaupun sebetulnya kita kalau mau bikin 12 saja bisa gitu. Iya. Kalau mohon maaf kalau pengen jadi kaya lah gitu ya. Iya. Tapi kita lebih memilih langgeng. Itu kita tentuin dan kasino itu yang menentukan. Kita mau milih apa? Gini. Jadi kasino yang strategi. Ya kita mau milih napas panjang lah karena kita ngapain sekolah tinggi-tinggi gitu kalau kita nggak punya tanggung jawab moral terhadap apa yang diterima dari Tuhan kepada kita untuk kita terusin gitu. Jadi kita memilih itu. Nah itu terus kasino strateginya seperti itu. Iya. Oke, setahun 2 film cukup. Nggak usah serakah-serakah kayak gitu. Kenapa? Kita harapkan dengan 2 orang nggak bosen. Iya. Karena bagaimanapun juga kepalanya kan kita bertiga. Betul. Lama-lama orang bisa duga, ini pasti begini nih ntar, Iya. ini gini. Ketika 2 kita anggap agak mendingan. Nah dari situ tuh gitu, jadi sebetulnya bukan aku yang kemudian mengeksiskan, tapi menurut aku ini salah satu strateginya Mas Kasino. Kalau dari almarhum Dono, Kalau dari Mas Dono itu, dia seniman banget. Dia seniman banget dan dia kan dosen. Cara berpikirnya yang kuat. Dia banyak sekali, warkop dulu kan kalau di panggung kita syarat kritik sosial ya. ya. Ya sampai ya dibilang dulu dicekal segala macam. Nah itu Dono tuh pikirannya tuh, kepandaiannya Dono misalnya apa ya, membuat sebuah jokes mengenai kritikan terhadap Anu gitu. Nah, supaya orang nggak tersinggung, tapi visi kita sampai ke sana gitu. Pesan Zaman tersirat sekarang gitu kreatif kali ya. Iya, Paling satir ya, gitu. tim Dia kreatif. kreatif. Memang di warkop juga dia kreatifnya. Kreatifnya ya. Apa yang ingin Om Indro sampaikan? Karena kita juga yakin walaupun siapapun yang mendahului kita, tapi doa, kalimat yang kita sampaikan, tersurat atau tersirat, insya Allah bisa tersampaikan. Apa yang Om Indro mau sampaikan untuk almarhum Dono dan juga almarhum Kasino? Mas Don, Mas Kas, keluarga kita baik-baik aja, kompak-kompak aja. Nah, we all love you. Saya pengen betul ngomong itu berdasarkan ada salah satu anaknya Mas Dono yang paling kecil. Dia tuh waktu Mas Dono meninggal 5 tahun belum ingat apa-apa lah. Belum tahu bapaknya pelawak atau gimana. Setelah besar dia hanya tahu bapaknya pelawak tergabung dalam warkop. Gitu.
Aku kepengen betul ngasih pada anak-anak kami bahwa bapak kalian tuh pahlawan untuk kalian gitu. Karena memang seperti itu, aku melihat mereka bapak yang hebat. Ya. Nah, suatu saat kita lagi promo film. Ini anak ditanya sama pembawa acara. Satu-satu kita ditanya komentarnya. Tiba giliran anak ini, saya nggak kenal bapak saya terus terang. Saya masih kecil, saya nggak kenal. Siapa Warkop, bagaimana Warkop. Yang saya tahu dia orang terkenal dulu dan filmnya masih diputar. Ya. Tapi saya sekarang merasa bahwa bapak saya pahlawan saya. Tapi Om Indro ya, kita juga harus mengakui semua di sini bahwa terlepas almarhum Dono, almarhum Kasino memang sudah berpulang terlebih dahulu, tapi memang Om Indro lah yang menjadi perekat bagi keluarga besar Warkop DKI sampai solnya sekarang juga masih terus dirasakan sama masyarakat Indonesia, legasinya yang masih terus ada. Kita selalu mendoakan semoga Om Indro selalu diberikan kesehatan bersama dengan keluarga. Ya. Dan ngomongin soal keluarga, pasti ini juga menjadi momen yang begitu beratnya, terpukul sekali Om Indro ketika kehilangan sosok istri tercinta. Kita mau kasih lihat dulu kenangan manis Om Indro bersama almarhumah. Ini dia. Dunia terasa hancur ketika sang istri pergi meninggalkan Indro Warkop dan keluarga untuk selamanya. Kepergian sang istri membuat Indro sangat terpukul dan merasa sulit untuk menjalani hidupnya seperti dulu. Lantas, apakah yang membuat Indro mampu untuk tetap berjuang menjalani hari-harinya? Apa yang membuat seorang Om Indro kuat untuk menghadapi ini semua? Padahal kita tahu ketika pemberitaan ini, ketika kejadian tersebut, ketika almarhumah berpulang, kita melihat di layar kaca begitu terpukulnya Om Indro. Ya harus kuat lah. Kita lahir sendiri. Dalam keadaan, ini kan kemudian menjadi kita rekat dengan budaya kita pada saat itu yang kemudian berjalan terus. Tapi kita lupa secara hakiki bahwa kita sebetulnya seorang. Gitu. Ya harus kuat lah, harus kuat, walaupun berat gitu. Ketika ya gini, suami istri itu kan sebetulnya bukan dua, satu. Satu, ketika kita menikah, kita jadi satu kan. Jadi satu. Saya misalnya, saya cari uang. Walaupun saya cinta sama anak-anak saya, tapi kan nggak kepegang lah kita seperti apa sih kalau kita punya anak, pasti nggak kepegang sama kita. Pasti yang di rumah kan yang. Saya selalu telepon gitu misalnya. Iput pergi, udah pulang belum? Kemana dia? Kemana? Ditelepon dong. Perlu dijemput atau enggak atau gimana kayak gitu. Nah, bahasa kepada anak-anak kan istri saya. Mewakili saya, satu kan. Nah, ketika ini hilang, saya seolah-olah cuma setengah badan nih. Karena sudah terbiasa, nggak usah meninggal. Ketika sakit saya udah ngomong, gue kayak nggak punya kaki satu gitu, gue kayak engklek gitu. Jalannya nggak akan bisa cepat, nggak lancar. Ya itu kan karena terbiasa, yang tadinya sendiri terus kemudian ada satu orang yang masuk menjadi satu, budaya kita kemudian menjadi sama. Yang paling sulit untuk pernikahan kan sebetulnya menyatukan budaya. Budaya seseorang dengan orang yang lain. Ya. Makanya kadang-kadang suka nyalain Tuhan, kita nggak jodoh. Nggak jodoh. Nggak jodoh itu manusia ya. Jodohin Tuhan. Pikiran kita aja. Iya. Nah, itu sih sebetulnya. Jadi makanya saya selalu aku kok nggak belajar dari dia dulu gitu. Sejujurnya nih, aku sebelum dia sakit, aku sempat ngomong sama dia berdua. Kalau tiba saatnya, kayaknya gue kepengen gue yang duluan deh. Aku ngomong gitu. Coba lihat deh, seorang ibu yang memegang anak-anaknya single parent lebih berhasil daripada ada bapak memegang anak. Ya. Ya,
Kita harus jujur ngomong itu. Ya. Tapi Sebagai takdir laki. memang berkata lain, semua itu Tapi sudah takdir menjadi suatu. katalah. Nah itulah yang terjadi pada aku. Oh, Siap Gua- tidak siap ya. iya harus siap. Om Karena Sampai ya perjuangan 37 tahun itu. Aku 37 tahun menikah. Untuk apa kayak gitu kalau aku nggak bisa jalanin. Ya. Percuma aja gitu. Ini ada postingan Om Indro yang membuat netizen terenyuh. Kita mau kasih lihat dulu postingannya seperti apa. Ini gambar ini pada saat dia ulang tahun. Besoknya meninggal. Ini 8 Oktober, fotonya ya. Dan ini baru saya posting kemarin pas ulang tahun. Ya itu yang perasaan saya gitu, bahwa saya sebetulnya selalu, ini kemanjaan saya ketika saya sendiri sebetulnya ya. Dan saya selalu kepengen apa yang saya ungkapkan menjadi pelajaran buat semua. Ya. Itu ungkapan seorang suami, seorang laki. Ya yang nggak pernah tahu apa-apa ternyata. Dan saya harus belajar sendiri. Saya nggak pernah tanya sama dia, saya nggak pernah ini caranya gimana. Saya hanya perintah, saya hanya ini, dia hanya melayani saya kayak. 37 tahun dia melayani saya melayani dia cuma 1,5 tahun. Ada di samping dia terus untuk menemani dia sakit. Buat saya itu nggak fair. Ini yang harus saya terima. Ternyata saya nggak ngerti apa-apa. Bagus. Om Indro, seandainya Om Indro bisa mengungkapkan apa yang belum diungkapkan dan ingin diungkapkan kepada almarhumah, apa yang ingin disampaikan? Aku sama dia tuh nggak ada mesra-mesranya, nggak ada romantiknya. Sejujurnya nggak ada. Karena dia juga kayak, dia tomboy, dia yang tough, dia yang diem. Kecuali kalau udah ini bener tahu apa cewawaan gitu. Jadi sebetulnya yang aku pengen ngomong sama dia, bercandaanku terakhir. Ya kan Ti, lu duluan sih, berat gue. Itu aja yang mau aku ngomong. Karena kita sebelumnya pernah ngomong gitu. Anak aja katanya, lu duluan gue lah. Ntar gue cari makan gimana? Rezeki itu di tangan Tuhan aku bilang gitu. Tapi gue nggak bisa ngehandle keluarga ini kayaknya kalau gue sendiri. Dan itu terjadi gitu. Itu terjadi. Ya kalau boleh ngomong ya cuman itu aja. Dan aku kan mungkin terbiasa bukan tahyul atau bukan apa ya musyrik ya. Ya. Aku terbiasa ngomong memang. Jangan kan gitu, naik motor tuh, aku kan pakai motor tuh kemana-mana kayak gitu kalau sukses sekali, aku kayak pakai kuda gitu. Thank you, udah kasih kebahagiaan untuk aku. Kayak gitu, aku ngomong. Iya. Dan itu di pusara dia, bukan aku ini gitu ya. Tapi ya melampiaskan aja. Betul, isi hati itu beda. Om Indro, tapi pastinya keluarga juga jadi sumber kekuatan yang luar biasa anak-anak. Termasuk ada yang mau menyampaikan sesuatu untuk Om Indro. Kita mau kasih lihat buat Om Indro, ini tayangannya. Untuk Papa, Papa adalah pahlawanku. Lenganmu adalah tempat pertama di mana aku merasa begitu nyaman dan terlindungi. Sejak Mami pergi, jelas tubuhku bagaikan kehilangan organ-organ pentingnya. Paru-paru aku yang ada 2 ini bagaikan kehilangan salah satunya yang menyebabkan aku kesulitan untuk bernafas. Tapi Papa selalu ada untuk membuatku bisa bernafas kembali. Makasih ya Pak, karena telah mendengarkan aku, bisa berbagi cerita denganmu, dan menunjukkan sisi terlemahku adalah hal penting bagiku untuk tumbuh menjadi seorang wanita. Rasanya rasa terima kasih ini tidak bisa membalas semua pengorbanan Papa. Aku tahu Papa adalah manusia biasa yang jauh dari sempurna. Tapi bagiku, Papa adalah Papa paling sempurna yang mengajariku pelajaran hidup yang berarti. Aku akan selalu mencintaimu.
tidak peduli berapapun usiaku. I will always be your daddy's little girl. Apa yang ada dalam pikiran Om Indro? Itu ungkapan seorang anak kepada bapaknya. Tapi percayalah, nggak ada yang bisa melawan cinta bapak atau orang tua pada anaknya. Aku lakukan itu dengan ikhlas. Aku lakukan itu dengan spontan. Nggak berharap apa-apa kecuali anakku baik-baik aja, menjadi orang yang berguna, menjadi orang yang bermanfaat, menjadi orang yang taat beragama. Itu aja. Om, mau bilang apa Om sama anak-anak termasuk Hada? Ya, anak-anakku semua, kalian kekayaanku, kalian hartaku, kalian dambaanku, bahwa kalian hadir ke dunia ini adalah seperti harapan kami sebagai orang tua. Jadi bukan berarti cuma sekedar produk dari dua orang manusia tapi anak-anakku hadir di dunia ini sesuai dengan harapan kami sebagai orang tua. Dan sesuai dengan tanggung jawab kami, bagaimana harusnya kami mempunyai anak. Walaupun menurut aku jauh dari sempurna ya. Tanpa meminta balasan apapun ya Om ya. Enggak. Ya. Tidak ada manusia yang sempurna, tidak ada orang tua yang sempurna, begitupun tidak ada anak yang sempurna. Iya. Tapi bagaimana caranya kita membuat semuanya menjadi jauh lebih indah untuk menghadapi kehidupan. Terima kasih banyak Om Indro ya. Aku terharu Om. Luar biasa sekali loh semangat. Panjang umur, sukses selalu ya Om. Sehat-sehat ya Om, sama anak-anak keluarga semuanya. Tapi ngomongin soal ayah, sosok ayah juga menjadi sosok yang tidak akan pernah bisa dilupakan untuk kedua bintang tamu kita berikutnya. Mereka punya kenangan tersendiri mengenai ayah mereka masing-masing. Dan sekarang pasangan suami istri ini juga sedang merenda kenangan kasih sayang dalam hubungan suami istri. Kita panggilkan Roger Danuarta dan juga Cut Meyriska. Kita mau langsung duduk, Om Indro boleh duduk lagi barengan sama Billy ya. Silakan Roger duduk sama Cut Meyriska juga. Terima kasih banyak sudah mampir ke Pagi-Pagi Ambyar ya. Ngomongin soal kenangan kita pagi hari ini. Ini satu hal yang pasti semua orang juga memilikinya. Termasuk juga Roger Danuarta dan juga sang istri tercinta Cut Meyriska. Kita mau kasih lihat dulu kenangan apa sih dari Roger dan juga Cut Meyriska tentang ayah mereka. Ini kita keluarga aku akan merasa tenang, akan bahagia. Jadi ya. Kalau Cut Meyriska, apa kenangan ayah yang nggak bisa kamu lupain? Kamu kan deket banget ya. Aduh, jangan aku deh. Apa ya? Pelindung. Ayah itu sosok yang ngelindungin anak-anaknya banget. Sosok yang apa ya? Yang selalu ada di depan deh buat anak-anaknya gitu. Memang dari kecil aku tuh paling deket sama ayah. Ya cinta pertama lah ayahku gitu. Dan sampai terakhir pun kita komunikasi terus setiap hari. Terus ayah juga apa ya, malah pengen bareng sama aku tinggalnya, maksudnya deket gitu, nggak jauh gitu. Seandainya bisa memutar waktu, tapi saya yang tidak bisa ya. Tapi seandainya bisa memutar waktu, Roger mau bilang apa sama papi? Pastinya terima kasih. Terima kasih sudah membesarkan aku. Terima kasih sudah merawat dan menjaga aku. Dan kami semua kangen sama papi. Cut? Aku kangen sama ayah. Dan aku masih ngerasain mimpi buruk yang belum aku sadari gitu.
Mungkin seandainya ada satu kata atau satu kalimat di atas terima kasih, mungkin itulah yang akan kita sampaikan untuk mereka yang sudah mendahului kita. Kita akan kembali sesaat lagi tetap di Pagi-Pagi Ambiar.